Halo semuanya, mari kita bedah bareng-bareng cerita di balik sejarah lewat ulasan kita kali ini. Kalau dengar nama Soekarno, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Ya pasti Bapak Bangsa, sang proklamator yang lepasin Indonesia dari rantai penjajahan selama ratusan tahun. Tapi materi yang bakal kita bahas hari ini nunjukin kalau figur beliau ini ternyata jauh lebih kompleks dan jujur aja syarat kontroversi. Kita nggak cuma bakal ngelihat sisi kepahlawanannya, tapi juga keputusan-keputusan gelap yang terpaksa banget beliau ambil. Yuk langsung aja kita mulai. Di satu sisi, kita tahu banget sosok Soekarno muda yang berapi-api, tokoh yang meneriakan merdeka atau mati, dan berani nantang meriam penjajah. Tapi, di sisi lain, sejarah juga nyata terekam jejak yang jauh lebih kelam. Buat sebagian orang, pas zaman pendudukan Jepang, beliau ini justru dianggap sebagai kolaborator, bahkan antek penjajah yang paling bertanggung jawab atas program Romusha. Bayangin aja, kerja paksa ini ngorbanin ratusan ribu nyawa rakyatnya sendiri. Kok bisa sih seorang pemuda radikal yang anti penjajahan malah berujung bikin kompromi semengerikan itu? Nah, kita telusuri perjalanannya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu api nasionalisme dan peran penting Inggit Garnasih. Buat benar-benar paham siapa sang pemimpin ini, kita harus mundur ke akarnya. Gimana ceritanya seorang anak laki-laki bernama Kusno bisa bertransformasi jadi pemikir radikal yang bakal bikin kerajaan Belanda ketar-ketir? Mulainya di tahun 1915. Waktu itu Soekarno Muda pindah ke Surabaya, ngekos di rumah tokoh besar HOS Cokro Aminoto. Disinilah dia nyerap semuanya ibarat spons. Dia ketemu banyak aktivis, niruin gaya pidato Cokro Aminoto, dan ngelahap berbagai macam buku ideologi dari Barat sampai Islam. Terus di tahun 1921, dia pindah ke Bandung buat kuliah arsitektur. Cara berpikir terstrukturnya sebagai calon arsitek ini kelak ngebantu dia banget buat ngerancang negara loh. Di sana pertemuannya sama petani miskin bernama Marhen memicu lahirnya pemikiran Marhainisme. Puncaknya, di tahun 1927 dia mendirikan PNI. Gerakan ini masif banget, saking masifnya Belanda sampai ketakutan dan akhirnya ngejeblosin dia ke penjara di tahun 1929. Coba deh resapi kutipan ini. Aku seorang kiri, perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah. Wah, ini bukan sekedar kutipan sejarah ya. Ini tuh deklarasi perang intelektual. Dengan lantang dia nekenin kalau dia itu kiri. Tapi yang perlu kita pahami, dia bukan ngacu ke komunisme, melainkan perlawanan habis-habisan terhadap kapitalisme yang bikin sengsara rakyat kecil. Orasi dan tulisan-tulisan agresif kayak gini nih, contohnya pledoi legendaris Indonesia Menggugat, yang bikin pemerintah kolonial Belanda panik sampai akhirnya ngisolasi dia di penjara Bancoy, Bandung. Tapi, perjuangan berat ini nggak dia laluin sendirian. Kalau kita lihat dari sudut pandang Inggit Garnasih, kita bisa ngelihat sisi paling rentan dari seorang Soekarno. Waktu dia diisolasi total oleh Belanda di penjara Bancoy, bahkan di bulan-bulan pertama sama sekali nggak boleh ketemu orang, Inggit ini benar-benar jadi penyelamat. Inggit tuh bukan cuma istri yang luar biasa setia, tapi lewat dialah Soekarno berhasil nyelundupin pesan dan mastiin api pergerakan di luar sana nggak mati. Kalau nggak ada Inggit sebagai satu-satunya jembatan ke dunia luar, semangat Soekarno di masa-masa tergelapnya mungkin udah patah dihajar dinginnya tembok kolonial. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dilema moral di masa penjajahan Jepang. Ini mungkin titik yang paling berat dalam hidupnya. Coba kita fast forward ke tahun 1942. Dunia berubah drastis dan militer Jepang mendarat di Indonesia. Realitas yang dihadapin Soekarno waktu itu benar-benar gila. Pendudukan Jepang ini jauh lebih brutal dari Belanda. Kalau Belanda masih pakai undang-undang, Jepang mainnya langsung eksekusi militer. Sumber yang kita bahas nyatat, kalau Soekarno saat itu dihadapin sama ancaman nyata. Kalau dia nolak kerjasama, mesin fasis Jepang bakal membasmi rakyat kita tanpa ampun. Jadi Soekarno milih jalan diplomasi. Dia setuju buat mimpin organisasi propaganda kayak Putara. Tapi harga dari taktik kerjasama ini sangat tragis. Dia terpaksa menyetujui dan mempropagandakan Romusha. Sebuah sistem kerja paksa yang ngabisin nyawa rakyatnya sendiri, semata-mata buat mencegah pemusnahan total bangsanya. Pengakuan dari buku Cindy Adams ini tuh nyayat hati banget. Sesungguhnya memang akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ini membikin hati di dalam seperti digemuk-remuk. Bayangin sejenak seberapa berat beban mental yang harus dia pikul. Di depan publik, dia harus teriak-teriak ngerahin orang buat kerja paksa, difoto bawa cangkul sambil senyum. Tapi di dalam hatinya, dia hancur lebur. Dia sadar betul lagi ngirim bangsanya sendiri ke ambang kematian. Tapi di dalam kalkulasi politik dan moralnya waktu itu, cuma inilah satu-satunya cara buat ngehindarin rakyat kita dari pertumpahan darah yang jauh lebih besar melawan Jepang. Lanjut ke bagian ketiga, gesekan antara golongan tua dan golongan muda.
Perang ideologi yang bahaya banget. Seiring berjalannya Perang Dunia Kedua, posisi Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Nah, di momen ini, konflik internal kita malah mendidih. Di satu sisi, ada golongan tua kayak Soekarno dan Hatta. Strategi mereka itu full diplomasi, hindari darah tumpah sia-sia, manfaatin posisi Jepang dan tagih janji kemerdekaan. Di kubu seberang, ada golongan muda pimpinan tokoh kayak Syahrir dan Amir Syarifuddin yang milih gerak di bawah tanah. Mereka ini udah muak dan nolok mentah-mentah fasisme Jepang. Bagi anak-anak muda ini, rakyat tuh harus ngelawan. Dan ini timing yang pas buat nyerang, pas Jepang lagi lemah-lemahnya. Mereka bener-bener frustrasi dan jijik ngelihat Soekarno yang kayaknya kok nurut-nurut aja sama Jepang. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat lebih jeli apa yang sebenarnya lagi dibangun Soekarno di balik layar. Walaupun anak-anak muda ini pada nggak sabar, Soekarno dengan sangat teliti lagi manfaatin fasilitas Jepang buat ngebangun infrastruktur negara masa depan kita. Langkah pertama, di 1943, dia nyetujuin pembentukan peta. Jepang mikirnya ini buat ngebantu mereka perang. Padahal buat Soekarno, ini tuh cikal bakal militer masa depan Indonesia. Langkah kedua, di 1944, dia berhasil ngelobi biar bendera merah putih boleh dikibarin dan lagu kebangsaan dinyanyiin. Puncaknya, langkah ketiga di 1945, dia ngebentuk BPUPKI, tempat di mana rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar diracik. Banyak sejarawan modern ngelihat ini sebagai manuver diplomasi yang brilian. Di balik kepatuhannya, tanpa Jepang sadari, Soekarno sebenarnya lagi ngerakit sebuah negara merdeka tepat di depan mereka-mereka. Kita tiba di bagian keempat, menuju titik proklamasi. Puncak dari segala ketegangan, Agustus 1945, ini benar-benar bulan klimaks. Kehancuran global akhirnya maksa Soekarno buat ambil tindakan cepat. Tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom meledak dan ngeluluh lantakan Jepang. Di tengah situasi kaos itu, tanggal 12, Soekarno diterbangin ke Dalat dan dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Tapi, bom waktu sesungguhnya meledak di tanggal 14. Jepang nyerah tanpa syarat ke sekutu. Dengar kabar ini, golongan muda langsung ngegas dong, desak Soekarno buat proklamasi detik itu juga, tolak mentah-mentah kemerdekaan hadiah Jepang. Tapi Soekarno nahan diri, dia masih pengen ngehindarin pertumpahan darah ngelawan tentara Jepang yang senjatanya masih lengkap. Ujung-ujungnya, di tanggal 16 Agustus, golongan muda nekat nyulik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok buat maksa mereka. Ketegangan di Rengas Dengklok Wakuf itu nggak main-main. Salah langkah dikit, penculikan ini bisa berujung kekacauan total. Untungnya, Ahmad Subarjo muncul jadi pahlawan penengah. Kalimatnya tuh luar biasa tegas. Kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta, tapi jika kalian inginkan Indonesia merdeka, bawa mereka kembali ke Jakarta. Subarjo sampai berani taruhan nyawa loh, ngasih jaminan ke golongan muda kalau proklamasi bakal beneran dibacain besok harinya. Akhirnya mereka balik ke Jakarta dan nyusun teks proklamasi sampai larut malam. Dan ironisnya, ini semua diracik di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati sama kita. Dan akhirnya kita sampai di momen historis yang bikin merinding ini. 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dengan suara berat dan mata berkaca-kaca, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Sebuah bangsa baru lahir dengan penuh air mata haru. Semua strategi diplomasi yang nguras emosi, kesabaran nahan ego, penderitaan bertahun-tahun diisolasi di penjara, sampai harus nelan hinaan sebagai kolaborator, semuanya bermuara pada detik ini. Rakyat Indonesia akhirnya terbebas dari penjajahan. Jadi, dari semua ulasan mendalam kita hari ini, ada satu pertanyaan krusial buat kita renungkan. Apakah harga mahal sebuah kemerdekaan membenarkan kompromi-kompromi gelap yang terpaksa dibikin sama bapak pendiri kita? Sejarah itu emang jarang banget cuma hitam dan putih. Soekarno memikul beban dosa sejarah dengan rumusnya, tapi di waktu yang sama manuver diplomatisnya itu yang merakit kerangka kemerdekaan tanpa harus mengorbankan rakyat dalam pemusnahan massal. Kemenangan monumental di 1945 ini nyatanya barulah babak awal dari warisan Soekarno yang luar biasa kompleks. Gimana nih menurut kalian? Terima kasih banget udah bergabung di Explainer kali ini, tetaplah kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.